Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kuatkan dikit ya suara saya agak. Saya akan membacakan firman Tuhan di tengah-tengah kebaktian Minggu Raya kita ini. Akan terambil dari 1 Raja-Raja pasal ke-17, sebuah ayat yang sudah sangat familiar bagi kita sekalian. Saya akan bacakan saja dengan cepat dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16, ya agak lama sedikit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Jordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Jordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu itu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Puji Tuhan. Saya minta maaf karena suara saya sudah sangat parau, dan kemungkinan karena terlalu banyak berkhotbah pada minggu-minggu ini. Tapi saya akan berusaha untuk mencoba menjelaskan apa yang saya bacakan tadi. Hubungan dengan Tuhan adalah sebuah hubungan multidimensi, ya. Tidak bisa satu hubungan dengan Tuhan dari seseorang akan menjadi contoh untuk seluruh hubungan Tuhan dengan orang-orang lain. Tidak. Dia adalah Tuhan yang serba ada, serba bisa, dan serba berkuasa, dan serba menerima. Artinya dia mungkin menerima anak kecil berbeda dengan dia menerima saudara. Dia menerima orang yang sehat berbeda dengan orang yang sakit. Dia menerima orang yang kaya berbeda dengan orang yang miskin. Oleh karena itu dia selalu siap untuk setiap jenis orang, setiap jenis masalah, dan setiap jenis pengalaman dan situasi.
Tidak ada ruang dan waktu pun kejadian dan kondisi yang dapat menghalangi hadiratnya ada bersama dengan setiap orang. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan bekerja dengan cara misterius. Tidak selalu Tuhan bekerja dengan terang-terangan seperti yang kita minta, seperti yang kita inginkan, atau seperti pernah Dia lakukan kepada orang lain pun Dia mungkin akan lakukan kepada saya. Dia mempunyai begitu banyak cara dan begitu banyak jalan untuk melayani kebutuhan dan segala keperluan hidup kita. Oleh karena itu tidak ada salahnya dalam situasi apapun, sesulit apapun, kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti tahu caranya berhubungan dengan kita. Dia tahu cara berhubungan dengan orang yang kuat, yang mempunyai iman yang hebat dan luar biasa. Tapi Dia tahu juga caranya berhubungan dengan orang yang imannya sama sekali tidak ada. Dia berkata kepada seseorang supaya yang meminta dia disembuhkan. Lalu Yesus bertanya, adakah imanmu? Lalu orang ini berkata, bingung. Dia tidak mengerti definisi iman. Dia tidak tahu apa itu iman. Yang dia tahu adalah cerita bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang-orang buta di mana saja. Dan saya orang buta, saya mau disembuhkan. Tapi Yesus menuntut iman. Dan orang ini tidak tahu iman. Dia hanya berkata, tambahilah imanku. Karena mungkin yang dimiliki bukan iman, hanya niat, hanya keinginan, hanya kerinduan saja. Definisi iman dia tidak tahu. Karena iman itu sangat kompleks, tidak sesederhana yang kita bicarakan atau yang kita jelaskan. Lalu dia berkata kepada Yesus, tambahilah imanku. Maka Yesus berbuat sesuatu, maka dia pun disembuhkan. Oleh karena itu, anak kecil sampai anak tua, yang baru lahir sampai yang sudah mau mati, tidak ada bedanya bagi Tuhan. Maka itu bagi saya menarik selalu baca cerita-cerita bagaimana orang-orang yang sederhana, latar belakang yang berbeda dan dimensi yang berbeda, situasi yang berbeda, strata yang berbeda, boleh ada tertulis dalam Alkitab ini dan kita mengutip pelajaran daripadanya, mengambil bagian sebagai sebuah kekuatan bagi hidup kita untuk boleh bersama dengan Yesus Kristus. Apalagi di zaman yang sekarang, dunia akan semakin dipersatukan dalam satu bentuk dimensi saja, hanya masuk dalam sebuah ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan ini yang bernama artificial intelligence itu akan membuat satu budaya yang baru. Sayangnya budaya yang baru yang akan dilakukan oleh AI ini bertentangan dengan suatu budaya yang akan diberikan oleh Tuhan ketika Dia akan datang. Karena iblis akan mencoba dengan segala macam kuasa, kekuatan untuk dikumpulkan menantang Tuhan Yesus. Karena dia tahu harinya sudah dekat. Dia tahu saatnya sudah dekat. Oleh karena itu dia akan mengumpulkan kuasa-kuasa yang menyesatkan, kuasa-kuasa yang menipu. Dalam firman Tuhan dikatakan para jogelai. Para jogelai itu adalah kata-kata yang indah yang menyesatkan, bukan kata-kata kasar dan bukan kata-kata busuk, bukan kata-kata yang kotor, tapi kata-kata yang dirangkai dengan indah tetapi menyesatkan. Itulah yang terjadi sekarang. Karena itu saudaraku yang kasih sama Tuhan, tidak boleh tidak kita mempunyai hubungan yang unik dengan Tuhan. Saya mempunyai hubungan intimasi dengan Tuhan. Mungkin beda dengan hubungan intimasi istri saya dengan Tuhan, dengan saudara juga. Tetapi everybody has intimate relationship with Him. Setiap orang harus mempunyai hubungan intimasi sendiri-sendiri dengan Tuhan. Buat Tuhanmu itu menjadi hartamu seperti yang kita nyanyikan. Buat Tuhanmu itu menjadi milik pribadimu, bukan milik publik tetapi milik pribadi. I know my Lord, saya tahu Tuhan saya. I understand Him, saya mengerti akan Dia. I know how to deal with Him, saya tahu bagaimana berhubungan dengan Dia.
Jadi hidup kita adalah hidup bertuhan, melebihi hidup beragama kita. Hidup kita adalah hidup bertuhan Yesus, melebihi hidup yang kita anggap kekudusan itu. Ada seorang nabi yang terkenal, yang nyaris selalu dibicarakan oleh orang-orang Israel, yaitu Nabi Elia. Bahkan Yesus satu kali dianggap sebagai manifestasi Nabi Elia. Yohanes juga pernah dimanifestasikan sebagai manifestasi Nabi Elia. Dia seorang yang sangat unik, yang mempunyai hubungan yang sangat kuat dan erat dengan Tuhan. Dan dia tahu bagaimana Tuhan itu memakai dia dengan luar biasa. Berhubungan dengan bangsa Israel yang suka melawan kepada kehendak Allah. Kali ini saudaraku yang kasih sama Tuhan, orang-orang Israel telah menantang Allah dengan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi, bukan dengan disesatkan atau dikelirukan oleh orang lain, melainkan secara kesadaran penuh menantang Allah dengan menyembah berhala Baal. Allah sangat berhubungan dengan setiap manusia dengan kasih. Sejauh manapun mereka melanggar, sejauh manapun mereka berdosa, sejauh manapun mereka itu memberontak kepada Allah, kasih Allah tidak pernah bisa dikaburkan dan kasih Allah tidak pernah bisa dipatahkan. Selalu ingin memberikan kesempatan demi kesempatan kepada manusia untuk menyadari apa yang dilakukan. Tuhan memang bisa melakukan pemaksaan kepada orang-orang ini supaya mereka setia saja kepada Allah terus menerus. Tapi Allah bukan Allah seperti itu. Dia sudah menganugerahkan kebebasan penuh kepada manusia itu untuk berkata iya atau tidak kepada Allah. Kau pun bisa, saya pun bisa, malaikat pun bisa. Itu banyak dari antara malaikat, bermiliat-miliat malaikat telah memberontak dengan kemampuan kebebasan free will, kehendak bebas yang ada di dalam setiap ciptaan Allah itu. Karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dalam ayat ini Allah berkata kepada Elia, engkau katakan tidak akan datang hujan, dan hujan akan datang jika engkau mengatakan akan datang hujan. Artinya saudaraku yang kasih sama Tuhan, bahwa seorang nabi memiliki perkataan yang sangat disetujui oleh sorga. Itu sebabnya kepada murid-murid dikatakan, apa yang kau ikat dalam dunia akan terikat dalam sorga, dan apa yang kau lepaskan dalam dunia akan terlepas dalam sorga. Gereja tidak main-main. Dia berikan, Tuhan berikan pada gereja itu kuasa untuk mengikat. Itu sebabnya gereja tidak boleh lari dari sebuah perintah Allah, sebuah kebenaran Allah, sebuah keadilan Allah, dan sebuah hukum Allah. Sebab kalau tidak, apa yang engkau katakan itu akan terjadi, walaupun itu akan membakar satu kampung. Ketika Yesus berkhotbah di satu daerah dan tidak ada yang percaya kepada dia, sebagai banyak manapun tanda-tanda ajaib yang dilakukan, mereka tidak bertobat. Ada satu kota bernama Korazim, ada satu kota bernama Betsaida, banyak tanda ajaib yang mereka telah lihat dibuat oleh Tuhan, tapi mereka tidak percaya kepada Yesus juga. Ada satu kota di mana Tuhan tidak dapat membuat tanda ajaib, menolak Yesus secara sepenuh hati. Dan murid-murid berkata kepada dia, Tuhan, suruhlah api turun dari sorga, atau mari kita suruh api turun dari sorga. Lalu Yesus berkata, shh,
Tidak tahukah kamu siapa yang ada di dalam kamu? Karena kamu berdoa turun api dari sorga, maka akan turun api dari sorga. Alat kontrolnya adalah kasih. Allah itu kasih, kata Rasul Paulus. Dia bukan kasih karena lahir di Bethlehem. Dia bukan kasih karena dia mati di kayu salib. Dia dari dulu-dulunya, dari awalnya sudah menjadi kasih. Bethlehem hanyalah manifestasi atau personalisasi dari kasih itu. Golgota hanyalah manifestasi dari kasih itu yang dituangkan dalam kematian dan kebangkitannya, kenaikannya, kedudukannya sebelah kanan Allah di dalam surga. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ayat ini menunjukkan sebuah otoritas yang sangat tinggi yang tidak boleh dipermain-mainkan. Maka saya, kalau itu bicara dengan alam, kalau terjadiannya itu kepada alam, tidak turun hujan, maka orang-orang percaya pun tidak akan mendapat hujan juga. Banyak orang yang berkata bahwa Allah menghukum manusia dengan alam, dengan misalnya tanah yang longsor, gempa bumi, banjir, tsunami dan lain sebagainya. Seorang banyak teolog yang mengungkapkan secara demikian. Saya berkata kepada engkau, tidak ada masalah kalau orang percaya masuk di dalam sebuah kejadian alam. Karena semua masuk surga kalau dia mati. Ya, nggak ada masalah itu. Masalahnya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ada dua hal. Kalau itu hukuman karena dosa, maka orang percaya akan diselamatkan dari hukuman itu. Tapi kalau itu kejadian karena alam, maka orang percaya pun turut mengalami kesusahan itu. Ya, karena engkau adalah manusia kualitas, manusia yang telah persiapkan Allah dalam segala bentuk apapun yang boleh terjadi dan diizinkan oleh Allah dalam dunia ini. Tidak ada bentuk kesusahan, tidak ada bentuk kesulitan, tidak ada bentuk persoalan dan masalah, berapa dimensinya, berapa ukurannya, yang dapat mengganggu dan menggugat orang-orang percaya jikalau itu alam, karena engkau tersembunyi di dalam keselamatan Allah itu sendiri. Haleluya, haleluya. Oleh itu, jangan menjadi gereja cengeng, jangan menjadi gereja pemaki-maki, jangan gereja sungut-sungut. Sensitivitasmu itu harus dijaga supaya engkau jangan terlalu kontak untuk bersungut-sungut kepada Tuhan. Alami saja pengalaman itu. Demikian juga Elia mengalami itu semua. Nah, saudaraku yang kasih sama Tuhan, pergilah dari sini, berjalan ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Jordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau. Nah, saudaraku yang selalu ada jalan keluar di tengah kesulitan itu. Orang-orang percaya kepada Tuhan mungkin mengalami kesulitan, tapi Tuhan punya jalan keluar. Dia punya kemampuan untuk menunjukkan arah yang benar kemana engkau berjalan. Dia mampu membukakan yang tidak bisa dilihat oleh matamu, yang tidak pernah bisa didengar oleh telingamu, yang tidak pernah timbul di dalam akal pikiranmu, rasionalmu, hatimu, akan diberikan oleh Tuhan jalan itu. Karena demikianlah dia memimpin bangsa Israel. Demikianlah dia memimpin orang-orang yang sudah masuk tanah Kanaan. Demikianlah dia memimpin perjalanan orang hidup ini, sehingga begitu banyak kesulitan yang datang dan pergi kepada bangsa ini. Bangsa ini terpelihara dengan baik sampai satu kali kelak Yesus datang ke dalam dunia dan semua orang menjadi bangsa di dalam Yesus Kristus. Jadi Paulus mengatakan kita menjadi bangsa Israel di dalam Yesus Kristus. Jadi sunat fisik tidak ada artinya, yang berarti adalah sunat rohani. Kita menjadi bangsa Israel yang dipikirkan oleh Tuhan secara rohani, kata Rasul Paulus. Sedangkan bangsa Israel fisik, karena Tuhan Kudung sudah bersumpah
maka Tuhan tidak bisa tarik sumpahnya itu, sehingga sampai hari ini mereka tetap diberkati. Walaupun orang Israel banyak yang sudah tidak percaya lagi kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi mereka tetap memiliki keberkatan yang kudung sudah disumpahkan oleh Allah itu. Tapi kita adalah bangsa Israel rohani. Kemanapun kita, hati Tuhan ada bersama dengan kita. Firman Tuhan mengatakan orang percaya adalah anak mata daripada Allah, anak mata yang terpelihara dengan baik. Kalau anak mata sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan kesakitan itu. Kalau ada sesuatu terjadi kepada anak matamu, maka kontaknya langsung kepada seluruh tubuh dengan sebuah kesakitan yang tidak bisa saudaraku nafikan. Karena itu kalau terjadi sesuatu kepada saya, Tuhan punya concern. Kalau sesuatu terjadi kepada gereja Tuhan, maka Tuhan punya hubungan. Itu sebabnya saya tidak pernah balas dendam. Bila ada orang yang membuat macam-macam kepada gereja ini, saya cukup berdoa saja. Saya perbaiki hubungan sensitivitas saya kepada Tuhan. Berkata, ini gereja milikmu Tuhan. Jikalau terjadi, maka bertindaklah, jagalah, rawatlah, peliharalah, antarlah dari satu waktu kepada waktu yang lain, dari satu ruang kepada ruang yang lain. Karena ini adalah milik Tuhan. Karena itu kau harus menempatkan dirimu di hadapan Tuhan sebagai orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Dia tidak melihat mukamu, dia tidak melihat sifatmu, dia tidak melihat karaktermu. Dia melihat ada tanda salib di dalam engkau. Karena setiap tanda salib Kristus ada dalam setiap orang, maka maut tidak akan bisa mengapa-apakan mereka. Ketika orang Israel pada bulan Abib, hari yang ke-14 itu disuruh keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan mengharuskan mereka memotong domba, dan domba itu di setiap keluarga dagingnya dimakan dan darahnya harus dioleskan di tiang pintu dan atas bumbung dari pintu rumah mereka itu, sehingga berbentuk salib, satu kiri, satu kanan, satu titik di atas. Maka ketika malaikat El-Maut datang menelusuri seluruh daerah Mesir, maka anak-anak sulung mereka yang rumahnya tidak ada tanda darah itu akan mati. Dari rumah seorang gembel, seorang miskin, rakyat jelata di kerajaan itu, sampai rumah seorang bangsawan, bahkan Raja Firaun mati, semata-mata karena tanda itu saja. Ada apa dengan tanda? Bukankah malaikat El-Maut ini takut lihat orang yang ada di dalam rumah itu? Tidak, dia tidak takut. Justru itu adalah sasarannya. Justru itu adalah objek supaya mereka mati. Tapi begitu melihat pintu ada darah domba, darah perjanjian yang diberikan oleh Allah sebagai tanda keselamatan bagi setiap pintu rumah. Tidak persoalan siapa penghuni rumah itu. Apakah itu mungkin orang Mesir yang sudah berbudaya orang Israel? Apakah itu mungkin orang Afrika yang banyak di daerah Mesir? Karena Mesir itu sebagian adalah daerah Afrika yang sudah beragama Yahudi atau Israel. Mereka selamat. Hari ini kita akan masuk dalam sebuah tanda, tanda kematian Kristus. Ini tanda yang sudah dibawa oleh Yesus ke dalam surga sebagai bukti bahwa dia sudah mati untuk dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga, masuk dalam kekekalan dan ditunjukkan di dalam surga. Pernahkah saudara tahu ketika Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dia berkata, aku tidak akan percaya sebelum saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dan tangan jari-jariku ini akan saya masukkan dalam setiap bekas luka tombak dan luka paku kaki dan tangan daripada Yesus itu. Nah, ketika Thomas diantar ke tempat di mana ada Yesus, maka Thomas melihat
Yesus membuka dadanya, kelihatanlah di sana bekas tombak penusukan yang dilakukan tentara Romawi, dan dia memperlihatkan luka di paku tangan, luka paku di tangan kanan kiri dan kakinya. Lalu Thomas bersekutu, "Ya Allahku, ya Bapakku." Beberapa hari kemudian, karena dia di dalam dunia ini ada 40 hari setelah dia bangkit, dia naik ke surga membawa tanda itu. Jadi tanda kematian Kristus itu harus menjadi tanda yang universal. Seluruh alam semesta, yang nampak tidak nampak, yang ada dan tidak ada menurut kemampuan manusia, dalam surga yang kita kenal maupun kita tidak kenal, harus dipertunjukkan. Saya tidak khotbah hari ini karena terlalu lama tentang bagaimana tanda ini harus diperkenalkan ke seluruh bangsa yang ada di alam semesta ini. Mungkin ada bangsa-bangsa di sorga, tidak mungkin hanya manusia saja di alam semesta yang sangat besar ini. Tetapi Paulus mengatakan, karena berita ini diselenggarakan, tetapi Tuhan juga menyelenggarakan dengan berita Injil dalam dunia ini, sebuah pemberitaan di alam semesta kepada kerajaan-kerajaan sorga, kepada bangsa-bangsa sorga, kepada bangsa-bangsa lain. Mereka harus tahu bahwa di dunia ini Yesus Kristus, Allah dari Tritunggal itu, pernah datang dan mati, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga untuk dosa-dosa manusia. Jadi ini bukan main-main, ini bukan acara gereja, ini acara universal, ini acara alam semesta, ini acara kekekalan yang tidak boleh dilupakan sampai kapanpun. Sampai kita masuk surga, ini tidak akan pernah bisa dilupakan. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita sudah masuk surga, bahasa lidah akan dilupakan. Jika yang sempurna datang, maka yang tidak sempurna itu akan hilang dengan sendirinya. Atau kalau yang sangat sempurna datang, maka yang sempurna itu akan hilang juga. Karena itu saudaraku yang kasih sama Tuhan, Elia dijaga. Pergilah ke sungai Krit, ada di sana air sungai yang masih ada. Tinggallah di tepi sungai itu, minumlah dari sana. Soal makanan, aku akan menyediakan burung gagak, dan burung-burung lain menyediakan roti dan makanan kepada engkau. Saya tidak tahu dari mana burung gagak mendapat roti. Tentu dari rumah-rumah orang-orang istana yang kelebihan roti, atau mungkin juga roti ini dikasih oleh orang-orang, atau dijemur, atau mungkin dicuri, saudara yang kekasih sama Tuhan, oleh burung gagak ini. Tetapi burung gagak tidak pernah berdosa walaupun dia mencuri, karena dengan cara demikianlah dia mendapatkan hidupnya. Bukankah Yesus berkata, lihat burung pipit, burung yang terkecil yang pernah ada di Palestina ini, toh diperhatikan Tuhan juga. Makan apa? Makan padi. Padi siapa? Padi sialagan, padi sisaragi, pada manurung. Itu yang dimakan oleh burung pipit ini, sehingga mereka hidup. Kalau sialagan ribut, maka bisa nanti panen kedua tidak terjadi, akan ada banjir. Karena dia memelihara burung pipiknya. Berapa sih? Cuman 3 butir dari padi-padian itu saja. Ketika murid-murid Tuhan Yesus mengambil bulir-bulir dari padi gandum pada hari Sabat, orang-orang ribut, berkata, kok mengambil padi sih? Makan gari mulai hata-bata, gari mulai yalang eme manang boras digugub gari. Nah ini digugut, biang korbo do menggugut, manggaga korbo menggugut, menggugut emete. Oke, toh dibela Tuhan juga, ya. Maka dalam bahasa Israel disebut, setiap padi yang jatuh dari tangkainya itu tidak boleh diambil dan boleh dipunguti. Setiap padi kalau mereka panen, maka padi-padi ini tentu banyak juga bulir-bulirnya yang jatuh.
ke tanah itu tidak boleh ambil. Itu untuk orang miskin. Jadi nanti kalau orang-orang yang sudah punya sawah mengumpulkan semua panennya ini, tetapi di ladang itu tinggal padi-padi yang berjatuhan dari tangkai-tangkainya, itu harus untuk orang miskin yang tidak punya sawah. Israel punya sistem. Karena itu Tuhan itu sistematik dan metodik, saudaraku. Dia hidup secara konseptual. Dia bukan hidup sembrono. Paulus mengatakan dang songon nama mupus alogo perlu jongoku. Tidak ada artinya, tetapi capek dan letih. Tetapi nomor tujuan do perlu jongoku. Ada sistematikanya, ada metode kaliannya, dan ada konseptualnya. Seperti itu Tuhan. Karena itu Elia patuh saja kepada Allah. Dia pergi ke sungai Kerit, saudaraku, dan dia makan dari burung gagak. Mungkin tiap pagi dia melihat mana burung gagak ini. Burung gagak datang dari belakang dia, kasih roti, ada roti di sana, dia makan. 2 kali dia seperti itu. Ketika dia lari dari kejaran Izabel, Raja Ahab, saudaraku yang kasih sama Tuhan, dia putus asa. Dia berkata, aku tidak sama. Saya pikir saya lebih bagus dari nenek moyang saya, Abraham, Ishak, Yakub, dan Daud dan Sulaiman itu. Tetapi saya lebih buruk dari mereka. Maka dia ingin mati, putus asa. Tetapi burung gagak memberikan kepada dia makanan dan minuman, dan malaikat memberikan kepada dia minuman dalam buli-buli. Dan Tuhan berkata, bangunlah, minum dan makanlah, berjalanlah, karena di sana masih banyak orang yang pro dengan engkau, yang suka dengan engkau. Elia ini berpengalaman luar biasa dengan Tuhan. Saya berpengalaman dengan Tuhan, walaupun tidak dengan cara yang sama dengan Elia. Oleh karena itu saya tidak pernah dipatahkan oleh apapun dalam hubungan saya dengan Tuhan. Karena saya pribadi tahu siapa dia, bagaimana dia bisa mengampuni saya, bagaimana dia bisa mengasihi saya, bagaimana dia menolong saya dengan tiba-tiba, bagaimana dia bisa memberikan jalan keluar ketika semua orang berkata tidak ada jalan lagi. Tetapi Tuhan membuka jalan. So you have to build your own personal relationship with Him. Kau harus membangun hubungan personalmu dengan Tuhan, seperti Elia membangun hubungan personalnya dengan Allah itu. Haleluya, haleluya. Dan boy sungon na marada to, mulu marada kan ikeluargai homa jolao in alamala suamina lau mainatay ngay tutupi na tau sude nahira na hadir suami dang boy songoni dang boy bocengan hubungan do tutuhano songon na marpespa dang boy bocengan. Kau harus bangun hubunganmu sendiri. Setiap anak, kau mungkin bisa proteksi keluargamu, tapi mereka harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya kepada Joshua dikatakan, jangan firman ini jauh daripada engkau. Harus dekat di mulut anak-anakmu, di mulut cucu-cucumu. Seberapa banyak generasi yang akan Tuhan berikan kepada engkau. Jadi orang Pentakosta tidak boleh hanya untuk kau saja, tapi ini untuk anakmu. Tidak boleh hanya untuk anakmu saja, tapi ini untuk cucu-cucumu. Boleh hanya untuk cucu-cucumu, tetapi seberapa cicit-cicitmu, nini, nono, seberapa banyak generasi yang Tuhan berikan kepada Pentakosta. Mereka dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Jadi ada kesulitan, saudaraku, tapi kesulitan jangan percaya dia akan berakhir begitu juga, akan timbul kesulitan yang lain. Lalu katakan, kemudian lalu ia pergi dan ia melakukan seperti yang firman Tuhan. Ia pergi dan diam di sungai Kerit di sebelah sungai. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah, ayat ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Halo, ayo botean sian arwamu sian negeri lama. Adong kau memuisi 2 topak.
lama musi topi tu bulalu suku mana sih dah topi tu bulalu ngapa di tahu tahun lalu puluh lebih tu bulalu lau tu sih ngapa di tahu bulan Juli au padita bulan September au tu negeri lama tahun walaupun lau waktu Amerika walaupun sada balik tahun walaupun sada sinode besar diakap mau jadi sekjen tapi tu lalu sukuni majol marisi anu kari jopa marhauma ruama iwaro hauma minwai barengado nya nama ngalayo pak nama amina punasa ai bahasa obat bah anu wakano kokopat ai sa hektar rumah bahdang bilulu mohora nasi ai dia bilulu namang sedak nang adope ngibu akan amora Dili bajir deba ibu akan amora maksudmu namora baido tanona doi alana surat sa gubernur surat nak miswado ngagiah maka dari situ saya katakan kenapa tidak pindah ke tempat lain kalau kesulitan di sini belum bisa diselesaikan sanido husuru padita simamora mangalului tano tu bagabatu wanita damu padita simamora isi mana ada padita simamora Sian negeri lama kenal ya Kampung Jawa itu ya Kampung Jawa itu alur naga sebenarnya Simamora sanido dohot padita Malau sedera itu nama baik kamu satu son arong mahuriat sota bama pajupang mamusedo sialagan buka huriai alani garang nyo nama tau sialaga don laut tu marjamita enak pesebo tu bandung menengah alai porsi majol me buka mapeta Costa Indonesia selalu ada jalan yang baik dari sebuah kesulitan haleluya haleluya sano makan aku mulau tu sekolah Presidential School di Bekasi alana SD pesotamat to ale kalapa sawi mu 100 hektar dapat 2 juta sehektar 2 miliar sebulan ale jalan-jalan mu tetap 50.000 rupiah dak pola boawi asal memang kok gari jani tua balga-balga haleluya dari kesulitan masuk dalam kesulitan karena kesulitan itu akan bercerita kepada engkau bagaimana engkau keluar dari kesulitan itu haleluya sonido carana di batama katai peta kosaon akan ada angol dong akahasusado edeniope holana susadu ditano dang marhasoan di sindaro ako patuk pasemu pejol mai diso alani nene naninane bayakum imedena asusad nilele ni asusado alai di bagai sakasanido di paro Tuhan aka berkat aka jalan keluar lari hosak kasusan nilele ni asusan tetapi kesulitan kan sungai kering dan Allah berkata kepada Elia pergi ke Sarfa di sana saya sudah siapkan janda mana ada janda ini janda pun tidak pernah dibisiki oleh Tuhan bahwa Elia akan datang tidak tapi Tuhan tahu dia rancang segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada engkau haleluya sian naso binotom naso nida ni matam naso ya binegeni pinggolmu naso atibul di bagasa ruang perasamu lo mati namaho perasamu lo mampus namaho perasamu dang jol mahbeho perasamu putus asa namaho aleapi namar me tidang laos itoponna arung nang marosaki dang laos ponggol honona haleluya Tuhan punya prinsip dia akan selalu berikan kesempatan kepada engkau apapun yang sedang kau alami dalam hidup alayanggo namanggo tamunenang dipatongo debatado si Elia tuna swado ngagya tuna neng mate namo ayah do korwa oleh sakipal nama sagu-sagu dohot sautik miak di bagasa buli-buli
Jadi mga dudui maon kayu api asa bainon na si panganot terahiron lungi mati manasida dohon anak nai. Kita pikir bahwa ketika Elia berkata, berikan kepada aku minuman, perempuan ini masih memberikan minuman karena mungkin masih ada satu botol tinggal di rumah, satu cangkir, nggak apa-apalah dari orang yang minta ini, toh sama-sama mati nanti. Tapi saudaraku, kemudian Elia minta, tolong kasih seketul roti kepada saya. Perempuan ini memberi jawaban yang logis dan sangat menyakitkan hati. Dia berkata, aku tidak punya apa-apa, hanya sedikit ita, sautit nama ita, dok sautit miak, benok kumalapet, alau nampai dua dungi mati hamil. Alau mau, bayi masongoni, alai bayi majo dia sautit, tageleng, nasa balgani guli. Sianita nenek si bainomi, nenek si panganomi. Mungkin on nama makanan terakhir ba iho. Alay baik ju sawatik iya unasawat. Saudara yang kasih sama Tuhan, kadang-kadang rasional kita diuji oleh Tuhan. Kadang-kadang pemikiran kita diuji oleh Tuhan. Kadang-kadang logika kita diuji oleh Tuhan. Yang ketiga, iman kita diuji oleh Tuhan. Lalu perempuan ini membawa, lalu diberikanlah seketul. Saya pikir Elia tidak akan hidup dengan seketul roti. Saya pikir Elia bukan orang bodoh, dia bisa hidup hanya dengan satu roti bundar kecil. Nasa gundu panguluhon mana. Tetapi bukan masalah gundu ini bukan masalah roti yang habis ini, bukan masalah supaya saya hidup kau mati saya bisa bertahan. Apanya yang bertahan dengan roti sekecil itu? Ini masalah, adakah engkau mau keluar dari persoalanmu jikalau engkau turut kepada perkataan Tuhan? Bukan hal yang besar. Bisa saja Tuhan meminta hal yang sulit kepada dia, yaitu ambil dulu kepada saya daging singa. Di mana pula daging singa dapat seorang janda? Ambillah dulu kepada saya madu. Kemana pula seorang janda akan mencari sarang madu? Dia tidak ahli di situ. Tapi Tuhan hanya meminta apa yang bisa dia berikan kepada Tuhan. Walaupun itu sulit, walaupun itu sukar, walaupun itu sangat menyakitkan. Tetapi janji Tuhan di balik seketul roti ini adalah, saudaraku, dalam ayat yang ke-14, karena beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan ya tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Haleluya. Waduh, cara mata di penguluammu cara beginilah Tuhan berkata, kesulitan tidak akan pernah hilang dari dunia ini. Bumi ini akan diliputi kesulitan demi kesulitan demi kesulitan. Tidak ada satu ahli ekonomi pun di dunia ini yang mengatakan bahwa dunia ini akan makin makmur. Tidak ada itu. Baca itu buku-buku mereka, dengar apa yang mereka katakan di televisi, simak, ada janji-janji yang hebat dan luar biasa. Tapi kalau kau tanya ahli, tidak ada yang akan berkata optimis dengan dunia ini. Tidak ada seorang jenderal pun di dunia ini mengatakan dunia ini akan aman. Tidak ada perang. Tanda-tandanya bagi orang goblok seperti saya saja sudah ada. Setiap negara membeli senjata, setiap negara membeli pesawat terbang militer, setiap negara memperlengkapi dirinya karena mereka tahu tanpa ini mereka tidak akan bisa bertahan. Jangankan menang, untuk bertahan saja susah. Rusia
mengarahkan semua bom nuklirnya ke Eropa. Hanya dalam tempo 10 menit itu sudah sampai, tidak perlu 10 jam. Amerika juga demikian. Ada hulu-hulu nuklir yang sudah hilang, kemudian pada muncul di negara yang tidak bertanggung jawab. Ketika Uni Soviet pecah menjadi Rusia, Uni Rusia, dan ada Ukraina, ada ini, hulu-hulu nuklirnya hilang. Lebih 30 hulu nuklir yang hilang. Kita tidak tahu di mana itu. Apa mungkin ada di Indonesia? Mungkin saja. Apa mungkin ada di Cina? Mungkin saja. Di Israel banyak mungkinnya. Saudara, mereka tinggal membuat alat pelontarnya, roket yang membawa itu. Tidak ada keamanan dunia ini. Keamanan kita hanya Yesus Kristus. Haleluya. Adok teta Yesus Kristus bagai sekodalat to masih dalam namu. Ay tong nama iho. Aya ora lawan langota. Tonggo bau ma wala lapet do walang na sa derion ni. Emailian, alay po to alaw logor ako malang lapet imay badi man. Ngawalak tulungang na duwe. Cukup ba marjamita sa job ba nun ni silap iti ito ra ora ba ito ra lang ako pangsi sa sabong ison aladok epek ko daw so na do padita siguri at tano Jawa di tiki mangul man marjamita ora portibio tasungoni do na songaya na oi portibio mola mamora hora pakyo mujas salitolu tonggo sada mula mamora pakai umur sepatu saliopa nalalain na may muda jadi tumakona masongok kita ini mana ijala pangaribuan sedang-sedang elok ini mana pangusonon na mapaditan no na manguya mang naung binaporseja mitanamin na raka ay salawar na pe mariba do si patuna pe sa burger do alay pakai Tuhan memana pabawa berita na uli ala ne kepolosan na do kesederhanaan na boy mana diterima di gereja dia pe puji Tuhan tetap sama seperti itu. Apapun kekayaan kita sama saja seperti ini. Oleh karena ini perbuatlah yang terbaik dalam hidup, karena tepung dalam tempayan tidak akan pernah habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan pernah habis sampai hujan ini akan didatangkan kembali. Haleluya. Dan semua berjalan di atas normal. Sebelum itu datang kau berjalan di atas perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam mengingat apa yang Tuhan berikan kepada kita, dengan berlindung di dalam firman-Nya, berlindung di dalam kebenarannya, dan berlindung di dalam janjinya. Hari ini kau akan mengambil bagian dalam meja Tuhan, satu meja dengan Dia dalam kematiannya, di mana roti dan anggur ada di sini. Itu adalah bagian hidup kita, karena kematian itu akan mendatangkan kehidupan bagi kita. Di mana ada mati, di situ ada hidup dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus berkata, sebuah benih kalau tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tidak akan hidup, bertunas dan berkembang. Tetapi kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Terimalah apa yang menjadi bagian hidupmu, dan Tuhan akan memberkati segala apa yang ada padamu untuk mendatangkan kebaikan dan lebih baik lagi dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri, dan semua pendeta yang boleh hadir boleh mengitari meja untuk melayani jemaat. Haleluya.
salibnya, 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 dan tutup meja dibuka.